kita sebelumnya. Dan insya Allah, ya pada pertemuan kita kali ini, ya pada malam yang penuh berkah ini, insya Allah kita akan membahas ya pembahasan yang sangat penting yang ya selayaknya, seyogyanya, seharusnya ya bagi seorang muslim ya seperti kita yang mukallaf tentunya ya untuk mengetahui permasalahan atau penjelasan yang akan kita jelaskan ini. Kenapa? Ya, nanti akan disebutkan bahwa kita hidup di zaman banyak orang yang sembrono dalam berbicara. Ya, apalagi di zaman sekarang. Ya, banyak teknologi-teknologi canggih yang muncul, ya seperti AI dan lain sebagainya. Kemudian mereka menyalahgunakan hal tersebut ya untuk membuat sesuatu ya supaya viral dan lain sebagainya dengan tujuan duniawi, tapi mengkaitkan agama di dalamnya. Ya, mengkaitkan agama di dalamnya. Seperti ya beberapa hari yang lalu ya beredar di media sosial ya ada beberapa video AI ya, yang mereka itu berada di ya AI-nya ini mereka itu berada di api neraka, seakan-akan ya mereka itu berada di dalam api neraka. Kemudian mereka mengatakan, bahkan mereka mengajak ya teman-teman yang lainnya, teman-teman yang bikin video ini untuk bergabung ya mandi ya apa namanya seperti menghangatkan badan di api neraka. Walayatubillah. Ya, ini banyak yang tidak diketahui. Ya, orang-orang banyak tidak mengetahui. Mungkin dia menganggap ya ini bukan sesuatu yang fatal. Ya, mungkin dia beranggapan ini bukan sesuatu yang bisa membatalkan keislamannya. Tapi faktanya ya yang akan kita jelaskan nanti, ternyata ada beberapa perkara, ada beberapa permasalahan ya yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Ya, ada namanya riddah. Ya, riddah itu adalah memutuskan keislaman baik dengan keyakinan, baik dengan perkataan, baik dengan perbuatan. Ya, masing-masing dari cabang ini, masing-masing dari pembagian ini bisa menyebabkan seseorang muslim ya keluar dari agamanya, ya batal keislamannya. Artinya apa? Dia tidak lagi dikategorikan seorang muslim. Ya, suka tidak suka, ya mau tidak mau kita hidup di zaman seperti itu. Ya, banyak orang yang menjadikan agama sebagai bahan konten ya bahan candaan. Banyak orang yang menjadikan agama ini sebagai lelucon dan lain sebagainya ya tanpa mereka sadari itu bisa membatalkan keislaman mereka. Ya, maka ya saya tekankan kembali, sangat penting bagi kita ya yang muslim yang mukallaf untuk mengetahui ya apakah ada perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Kemudian jika ada apa saja, ya, jika memang seseorang muslim jatuh kepada hal tersebut, bagaimana caranya dia kembali lagi ke dalam agama Islam, apa yang harus dia lakukan, kemudian konsekuensi apa yang akan dia hadapi jika dia terjatuh ke dalam kekufuran, ya, apa-apa saja yang harus dia lakukan, dan lain sebagainya, insya Allah akan kita kaji pada pertemuan malam ini. Ya. Jadi sangat penting dan saya harapkan bunda-bunda dan para peserta sekalian memperhatikan ya, menyimak dengan baik ya, kalau perlu dicatat ya sangat baik untuk dicatat agar bisa disampaikan kepada yang lainnya agar ilmu ini ya menyebar luas ya, agar yang tidak tahu menjadi tahu ya. Nah, kita lanjutkan ya, kita masih di dalam kitab Al-Mukhtasar ya, susunan ataupun karangan guru kita Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari. Beliau menyebutkan di dalam kitab beliau ya fi kitabihi Al-Mukhtasari eh, faslun fasal bahwasanya fasal ini atau penjelasan ini akan menjelaskan tentang hukum-hukum riddah. Ya, jadi ada namanya ar-riddah. Ya, objeknya disebut dengan ar-riddah. Ya. Apa itu riddah? Ya, secara syariat
definisi ataupun pengertian akan riddah itu adalah memutuskan keislaman ya dengan keyakinan, ya dengan perkataan atau dengan perbuatan. Jadi ada namanya riddah keyakinan, ada namanya riddah perkataan, dan ada namanya riddah perbuatan. Maksudnya apa? Riddah keyakinan itu bisa membatalkan, memutuskan keislaman seseorang. Begitu pula dengan perkataan. Riddah perkataan bisa memutuskan atau membatalkan keislaman seseorang. Begitu pula dengan perbuatan. Nanti akan kita sebutkan contohnya seperti apa. Tapi pengertian riddah seperti itu. Ya, definisi riddah seperti itu. Jadi sama halnya dengan amal-amal ibadah yang lainnya, ya seperti sholat, ya kemudian umroh, haji dan lain sebagainya, muamalat dan lain sebagainya. Ya, Islam juga ada perkara-perkara yang bisa membatalkannya. Jadi ada perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang, ya, yang disebut dengan ar-riddah. Ya, nanti akan kita jelaskan. Guru kita, Syekh Abdullah Al-Harari, beliau mengatakan, yajibu ala kulli muslimin. Ya, wajib bagi setiap muslim, ya, yang mukallaf tentunya, hifdzu islamihi, ya, menjaga atau memelihara keislamannya. Wa saunuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu, dan menjaganya dari hal-hal yang merusak, membatalkan dan memutuskannya. Jadi merupakan kewajiban bagi kita ya untuk memelihara keislaman kita, menjaga keislaman kita dari perkara-perkara atau hal-hal yang bisa membatalkan atau hal-hal yang bisa merusak keislaman kita. Ya, wajib kita jaga. Apa yang bisa membatalkan keislaman seseorang? Apa yang bisa merusak keislaman seseorang? Wahwa ar-riddah. Ya, yaitu disebut dengan ar-riddah. Dan ini telah kita jelaskan, pengertian dari ar-riddah itu adalah memutuskan keislaman dengan keyakinan ataupun perkataan ataupun perbuatan. Ya. Ada riddah namanya riddah keyakinan, ada riddah perkataan, dan ada riddah perbuatan. Atau biasanya disebut dengan ada kufur keyakinan, ada kufur perkataan, dan ada kufur perbuatan. Dan masing-masing dari ini memiliki cabang yang sangat banyak dan akan kita jelaskan nantinya contoh-contoh dari setiap ya bagian-bagian yang telah kita sebutkan. Wal'iyadu billahi ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ya menjaga kita darinya. Kita memohon kepada Allah agar menjaga kita dari yang namanya kekufuran, dari yang namanya ar-riddah. Ya. Qala an-Nawawi wa ghairuhu, al-Imam An-Nawawi dan selain beliau menegaskan bahwa ar-riddatu afhashu anwa'il kufri, bahwa riddah adalah kekufuran yang paling keji. Ya, adalah kekufuran yang paling buruk. Ya, dari segi apa? Dari segi bahwa bahwa ar-riddah itu menghapus semua kebaikan seorang muslim tersebut, dan dari sisi bahwa riddah adalah perpindahan dari perkara yang hak yaitu Islam ke perkara yang batil yaitu selain agama Islam. Ya, jadi bukan maksud dari perkataan Al-Imam An-Nawawi bahwasanya riddah itu adalah kekufuran yang paling keji, ini dari segi segala kondisi, tidak. Ya, karena kekufuran yang paling keji, kekufuran yang paling keji yang dijelaskan oleh para ulama itu adalah at-ta'til, ya, menafikan, ya, meniadakan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak percaya bahwasanya Allah itu ada. Ya, dia tidak percaya bahwasanya Tuhan itu ada. Biasanya mereka disebut dengan ateis. Ini orang-orang yang seperti ini, kekufuran mereka disebut dengan kekufuran yang paling dahsyat, ya, kekufuran yang paling keji. Tapi yang dimaksud dengan Al-Imam An-Nawawi di sini adalah bahwa riddah itu disebut dengan kekufuran yang paling keji dari segi apa? Dari segi
bahwasanya orang yang jatuh kepada kekufuran, orang yang jatuh kepada riddah, itu amal solehnya, amal kebaikan-kebaikannya itu akan dihapus. Ya, sedangkan keburukannya, kejelekannya akan tetap ada pada dirinya. Ya. Kemudian kenapa dikatakan buruk juga? Riddah itu dikatakan kekufuran yang paling buruk. Ya, dikarenakan apa? Berpindahnya orang tersebut, orang yang jatuh kepada riddah ini tadi, ya, dari perkara yang hak yaitu agama Islam ke perkara yang batil. Ya, seperti dia pindah agama umpamanya, maka dia berpindah dari perkara yang hak yaitu Islam ke perkara yang batil yaitu selain agama Islam. Makanya riddah di sini disebut dengan kekufuran, ya, yang paling keji atau yang paling buruk. Ya. Jadi para peserta sekalian, bunda-bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, seorang muslim yang jatuh kepada riddah, yang jatuh kepada kekufuran, maka amal soleh, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan semasa hidupnya ketika dia muslim, ini akan hilang. Ya, akan dihapus dari catatannya. Sedangkan keburukan-keburukan yang dia lakukan itu akan tetap. Ya. Walaupun ya setelah dia jatuh kepada kekufuran, ya seperti dia mencaci maki Allah umpamanya, itu termasuk kekufuran, ya kufur perkataan, dia mencaci maki Allah umpamanya. Jika dia memiliki amal soleh sebelumnya, maka hilang amal soleh tersebut, akan dihapus semuanya. Disebabkan apa? Dia telah jatuh kepada kekufuran. Adapun kejelekan, keburukan yang masih berada di catatan amalnya, ini akan tetap, ya, tidak dihapus. Ya, makanya riddah, ya, makanya riddah ataupun kekufuran ini disebut dengan kekufuran yang paling jelek. Walaupun ya setelah dia jatuh kepada kekufuran, dia kembali lagi ke dalam agama Islam, ini kebaikan yang dia lakukan tidak akan kembali lagi karena sudah terhapus semuanya. Adapun keburukan-keburukan yang dia lakukan itu tetap. Ya, tapi jika dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, ya, yang mencukupi syarat dan lain sebagainya, maka kejelekan ini juga akan hilang, akan dihapus. Jika ya dengan catatan jika dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Seperti itu. Ya, makanya ya Al-Imam An-Nawawi dan semisal dengan beliau dan selain dengan beliau menyatakan bahwasanya riddah itu adalah afhasyu anwa'il kufri, ya, kekufuran yang paling keji atau kekufuran yang paling buruk. Ini bukan dalam semua kondisi, tidak. Tapi dari segi karena orang yang jatuh kepada riddah, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu akan dihapus semuanya dari catatan amalnya, sedangkan keburukan yang dia lakukan itu akan tetap, ya, tidak berubah. Dan begitu juga dari segi karena berpindahnya dia dari perkara yang hak ke perkara yang batil. Makanya disebut dengan kekufuran yang paling buruk. Ya, insya Allah nanti akan kita lanjutkan lebih rinci lagi. Ya, di pertemuan selanjutnya insya Allah. Nah, kemudian guru kita, Syekh Abdullah Al-Harari melanjutkan. Wa qad kathura fi hadzal zamani at-tasahulu fil kalam. Ya, beliau menyatakan pada masa ini ya telah banyak ya orang-orang itu apa? Sembrono, ceroboh dalam berbicara. Ya, ini perkataan ini wa qad kathura fi hadzal zaman ini juga disebutkan di dalam kitab aslinya sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa kitab Al-Mukhtasar ini merupakan ringkasan dari kitab Sulamut Taufik, ya, yang disusun ataupun yang dikarang oleh ulama Hadramaut, ya, ulama Yaman, yang mana beliau ini ya hidup pada tahun 1191 Hijriah. Ya. Di dalam kitab beliau yang beliau susun yaitu Sulamut Taufik, ya, Asy-Syaikh Abdullah bin Thahir pengarangnya juga menyebutkan kalimat yang sama bahwa
Ya, pada zaman kami, kata beliau, yaitu pada zaman Abdullah bin Husain bin Thohir, ya, pada zaman beliau, ya, beliau sudah menegaskan bahwa banyak orang yang sembrono dalam berbicara. Ya, dan beliau hidup pada tahun berapa? 1191. Sedangkan kita sekarang hidup pada tahun 1400-an. Ya, artinya apa? 300 tahun yang lalu, ya, orang-orang keadaannya sudah seperti itu. Ya, banyak yang sembrono dalam berbicara, apalagi di zaman kita ini, maka akan lebih banyak lagi tentunya. Sedangkan 300 tahun yang lalu, ya, ulama yang hidup pada zaman tersebut sudah menegaskan bahwa di zaman kami ini banyak orang yang sembrono dalam berbicara. Ya, ceroboh dalam berbicara tanpa memperhatikan apakah ini bisa membatalkan keislaman mereka atau tidak. Ini 300 tahun yang lalu. Ya, bagaimana dengan zaman kita sekarang ini? Ya, kalau 300 tahun yang lalu seperti itu, bagaimana dengan zaman kita ini? Ya, pasti lebih banyak lagi orang yang sembrono dalam berbicara, dan itu faktanya yang kita lihat di lapangan. Ya, yang sering kita dengar, yang tersebar di dunia media dan lain sebagainya. Ya, ya, seperti mencaci maki Allah, seperti mereka jadikan neraka itu bahan candaan mereka. Ya, mereka jadikan agama ini sebagai lelucon dan lain sebagainya. Ya, mereka menganggap apa? Ya, saya hanya bercanda. Ya, mereka tidak menganggap perbuatan mereka itu ataupun perkataan mereka itu bisa membatalkan keislaman mereka. Ya, jangankan bisa membatalkan keislaman mereka, bahkan mungkin mereka tidak menganggap apa yang mereka katakan itu merupakan dosa. Ya, jangankan menganggap itu merupakan kekufuran, menganggap dosa pun mungkin tidak. Karena apa? Dia akan berpikir, ya, bahwa ini hanya candaan, saya hanya bercanda, saya tidak serius. Ya, saya membuat konten seperti ini tujuannya untuk menghibur orang lain. Ya, mungkin prasangka mereka seperti itu. Tapi ini, ya, bercandanya mereka, ya, dengan tujuan konten dan lain sebagainya, ini bukan uzur yang bisa diterima dalam syariat. Ya, bukan alasan yang bisa diterima. Artinya apa? Baik dia dalam keadaan serius, baik dia dalam keadaan bercanda, baik dengan tujuan ini, tujuan itu, seperti tujuan konten dan lain sebagainya, ya, maka batal keislamannya. Ya, maka perlu kita perhatikan. Ya, kita perlu memperhatikan, ya, bicaranya kita, kemudian perbuatan kita, keyakinan kita perlu kita perhatikan. Ya, jangan sampai karena tujuan kita adalah ingin membuat orang lain bahagia, ingin membuat orang lain tertawa, tapi malah, ya, membuat kita menjadi celaka. Ya, jangan jadi orang seperti itu. Ya, ingin membuat orang lain bahagia, ingin membuat orang lain tertawa, tapi bisa menyebabkan dirinya sendiri kekal di dalam api neraka. Jangan jadi orang seperti itu. Ya, percaya atau tidak, itu banyak kita dapati di zaman kita ini. Percaya atau tidak, seperti itu. Ya, saya tidak tahu kalau para peserta atau bunda-bunda sekalian tidak pernah melihat, tapi kalau saya pribadi sering melihat. Ya, sering melihat baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Ya, terkadang mereka itu cuma ingin buat orang lain itu bahagia. Ya, cuma ingin membuat orang lain itu tertawa. Tapi dengan cara apa? Menjadikan agama sebagai lelucon. Ya, menjadikan agama sebagai candaan. Ya, dia ingin membuat orang lain bahagia, dia ingin membuat orang lain tertawa, tapi mencelakai dirinya sendiri. Orang apa seperti ini? Ya, Muslim apa seperti ini? Ya, ingin membuat orang bahagia, tapi dia malah kekal di dalam api neraka. Wala'iyadzubillah. Wala'iyadzubillah. Ya, kita hidup di zaman seperti ini, maka sangat penting bagi kita untuk mempelajari, ya, mana yang boleh dikatakan, mana yang tidak boleh dikatakan. Islam, ya, perhatikan, Islam tidak melarang kita untuk, ya, bercanda, untuk berguyon. Islam tidak melarang. Ya,
Tapi ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Ya, baginda Rasulullah ya sekali-sekali juga ya bercanda dengan para sahabatnya, ya berguyon dengan para sahabatnya, tapi tidak melewati batas tentunya. Ya, tidak sampai berbohong, ya tidak sampai mengkaitkan agama Islam, ya tidak sampai membawa agama Islam dan lain sebagainya. Ya sudah bercanda. Ya, tapi tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang dilarang oleh Islam itu sendiri. Ya, maka perlu ya kita yang hidup di zaman seperti ini perlu bagi kita untuk mempelajari mana-mana saja yang boleh dikatakan, mana-mana saja yang tidak boleh dikatakan, mana-mana saja yang boleh dilakukan, dan mana-mana saja yang tidak boleh dilakukan. Ya, mana yang boleh diyakini dan mana yang tidak boleh diyakini. Jadi perkataan bahwasanya pada masa ini telah banyak sikap ceroboh atau sembrono dalam berbicara, ini selain disebutkan di dalam kitab Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari, juga disebutkan di dalam kitab Asy-Syaikh Abdullah bin Husain bin Thahir, yang mana beliau ini hidup pada ya 300 tahun yang lalu. Beliau sudah mengatakan perkataan seperti ini. Ya. Hatta innahu, kemudian kita lanjutkan, hatta innahu yakhruju min ba'dihim ya alfadhun tukhrijuhum anil Islam. Sehingga apa? Sehingga sebagian orang-orang mengucapkan kata-kata kufur ya, yang mengeluarkan mereka dari agama Islam. Ya, mereka sembrono dalam berbicara sehingga apa? Apa yang terjadi? Keluar dari bibir mereka, mulut mereka, perkataan-perkataan kufur yang bisa mengeluarkan mereka dari agama Islam. Wala yarawna dzalika dzamban. Ya. Dan mereka ya parahnya mereka tidak menganggap perkataan kufur tersebut sebagai perbuatan dosa. Ini yang kita sampaikan. Ya, jangankan menganggap itu kekufuran. Ya, mereka bahkan tidak menganggap itu suatu dosa. Ya, tidak menganggap perkataan mereka atau candaan mereka itu ya suatu perbuatan maksiat yang Allah larang, yang Allah haramkan. Ya, yang Allah haramkan. Yang Allah haramkan. Ya. Jangankan menganggap apa yang mereka katakan itu adalah kekufuran. Bahkan mereka tidak menganggap perkataan yang mereka katakan itu adalah sebuah dosa. Ya. Apalagi menganggapnya sebagai kekufuran. Fadlan an kaunihi kufran. Apalagi menganggapnya sebagai kekufuran. Ya, dan kenapa hal seperti ini terjadi? Ya, penyebabnya apa sampai hal seperti ini terjadi? Ya, karena mereka tidak belajar ilmu agama. Mereka tidak belajar ilmu agama. Ya, akhirnya mereka tidak tahu. Ya, tidak tahu ternyata ini bisa membatalkan keislaman mereka, tidak tahu bahwasanya perkataan ini tidak boleh diucapkan. Dan catatan penting ya yang perlu kita ketahui, tidak semua ketidaktahuan seseorang terhadap agama itu termasuk uzur. Ya, saya ulangi, tidak semua ketidaktahuan seseorang tentang agama ini itu termasuk uzur atau alasan yang bisa diterima oleh syariat. Ya. Umpama dia mencaci maki Allah, ya, dia caci maki Allah, ya, dia mengatakan Allah zalim umpamanya, ya, dia mengatakan Allah itu apa namanya kejam dan lain sebagainya, ya dia mencaci maki Allah. Ya. Ini ya perhatikan, baik dia tahu hukumnya perkataan tersebut ya bisa membatalkan keislamannya atau tidak, maka ya tetap batal Islamnya. Baik dia tahu hukumnya itu batal atau tidak keislamannya dengan mengatakan perkataan tersebut, ya tetap batal keislamannya. Ya, jadi tidak ada alasan, tidak ada uzur. Ya. Ketika dinasehati umpamanya, kebetulan kita ada di sekitar dia, ketika dia sedang mencaci maki Allah umpamanya, dan kita tahu dia muslim tentunya. Kemudian kita dengar dia mencaci maki Allah, kita nasihati, kita muslim tidak boleh mencaci maki Allah. Di antara kufur perkataan adalah mencaci maki Allah. Ya, maka Anda harus mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk kembali lagi ke dalam agama Islam. Kemudian dia mengatakan,
Ya, saya tidak pernah dengar. Ya, saya tidak mengetahui hukum seperti ini. Ya, saya pikir dalam Islam itu bebas. Ya, mau mengatakan apa saja boleh, ya mau melakukan perbuatan apapun boleh, dan saya tidak pernah mendengar. Ternyata dalam Islam itu dilarang. Apakah perkataan dia ini bisa menyelamatkan dia dari kekufuran? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tidak semua ketidaktahuan seseorang Muslim ya, terhadap ilmu agama itu bisa menjadi alasan yang bisa diterima oleh syariat. Tidak semuanya. Maka hati-hati. Ya, hati-hati dalam berbicara. Ya, jangan menjadi orang yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab mereka, sembrono. Ya, sehingga tanpa mereka sadari, telah keluar dari mulut mereka, ya, dari bibir mereka, perkataan-perkataan kufur yang bisa menyebabkan mereka keluar dari agama Islam, dan yang lebih parahnya, mereka tidak menganggap apa yang mereka katakan itu adalah sebuah dosa, apalagi menganggapnya sebagai kekufuran. Jangan menjadi orang yang seperti ini. Ya, saya kan tidak belajar, saya kan tidak tahu. Apa urusannya? Apa urusannya Anda tidak belajar? Apa urusannya Anda tidak tahu? Ya, jauh-jauh hari sebelum Anda dilahirkan, Baginda Rasulullah sudah menegaskan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban. Ya, ilmu yang fardu ain tentunya merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki, muslim perempuan. Ya, siapapun Anda, apapun jabatan Anda, kayakah Anda atau miskinkah Anda, Anda memiliki kewajiban untuk belajar ilmu agama. Ya, apa alasannya lagi? Ya, tidak ada majelis ilmu, siapa yang bilang? Ya, alhamdulillah kita Yayasan Syahama ya memiliki beberapa cabang di setiap provinsi dan itu terbuka untuk umum. Ya, terlalu jauh. Ya, kendaraan tidak ada, saya bekerja dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Ya, Yayasan Syahama juga memiliki kajian online. Ya, apalagi alasannya? Ya, apalagi alasannya? Terkadang apa yang mereka katakan ketika mereka diajak untuk belajar ilmu agama dengan online umpamanya? Apa yang mereka katakan? Ya, contoh ini saya contoh. Ya, Ustadz Jumri kalau menyampaikan membosankan. Ya, tidak seru, tidak ada lucu-lucunya, mukanya pun kurang enak dilihat, menyeramkan. Ya, tidak ada lucu-lucunya. Ya, kemudian mukanya juga tegang. Ya, hidungnya juga lebar. Ya, contohnya seperti itu. Itu hanya contoh. Ya, penyampaiannya kurang mengenakkan, kurang mengasyikkan dan lain sebagainya. Ya, kita belajar ilmu agama, bunda-bunda sekalian, para peserta sekalian, bukan bukan bagaimana saya menyampaikan, bukan mencari yang enak-enak, itu tidak. Ya, kalau narasumbernya tidak ada lucu-lucunya tapi yang dia sampaikan itu jelas, ya bisa memberikan kita faham walaupun tidak, ya kita mendengarnya ngantuk-ngantuk karena kurang bagus penyampaiannya tapi jelas, ya tidak masalah, itu tidak menjadi alasan. Ya, terkadang mereka akan mengatakan, ya mengatakan perkataan seperti ini, ya terlalu monoton. Ya, ini biasanya alasan yang sering digunakan. Kenapa tidak ikut kajian ini? Ya, ya Ustadz Kahfi, Ustadz Fikri umpamanya. Mereka terlalu monoton, tidak ada lucu-lucunya, tidak seperti Ustadz ini, Ustadz itu. Ya, lah Anda, tujuan Anda belajar ilmu agama apa? Kalau untuk tertawa, ya kalau untuk mencari narasumber yang bisa membuat Anda tertawa, ya jangan cari guru agama, cari stand up komedi, jangan cari guru agama. Ya, kalau Anda pengen tertawa, berbahagia, ya jangan cari guru agama, cari stand up komedi. Ya, maka insya Allah ya perut Anda akan gemetar setiap detiknya. Ya,
Tapi tujuannya bukan seperti itu. Kita belajar ilmu agama tujuannya apa? Agar mengetahui, agar memahami, oh ternyata hukum ini seperti ini. Oh ternyata saya tidak boleh mengatakan perkataan seperti ini. Ya, bukan tujuannya ya untuk mana yang lebih enak didengar, ya mana yang lebih banyak lucunya, ustadz mana yang lebih banyak banyak lucunya, yang lebih menarik dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan ya orang yang hidup di zaman kita ini tidak ada alasan mereka itu tidak belajar ilmu agama karena tempat banyak dibuka. Ya, majelis-majelis talim ya di beberapa provinsi ya khususnya di Jakarta itu banyak tempatnya. Ya. Pun kalau alasannya tidak ada waktu, saya bekerja dan lain sebagainya, kita punya kajian online. Ya. Pun kalau tidak ada waktu, ya, itu juga tidak ada alasan. Seperti yang saya sampaikan berkali-kali bunda-bunda sekalian, para peserta sekalian, kita semua sibuk. Ya, 36 peserta di sini, ya termasuk saya dan admin kajian kita, ya semuanya sibuk. Ya, semuanya sibuk, semuanya capek. Ya, kemarin di kajian kita sebelumnya kalau bunda-bunda ingat di malam ini malam Selasa, malam Ahad. Ya, saya terlambat sekitar 10 menit atau 11 menit. Ya, biasanya saya jarang terlambat dan mata saya merah. Kenapa? Ketiduran. Ya, bangun saya kaget. Ya, saya pengen istirahat sebentar supaya tenaganya kembali, ya supaya fresh lagi. Ya, tapi malah keenakan. Ya, akhirnya apa? Terlambat. Ya, makanya kemarin itu ya kurang fokus karena ya eh, takut jamaahnya menunggu lama. Ya, seperti itu, kita semua capek, kita semua punya kerjaan, kita semua punya kesibukan. Tapi alhamdulillah, ya masing-masing dari kita, baik saya maupun para peserta, masing-masing dari kita meluangkan waktu kita. Ya, ada yang belajar sambil nyetir mobil, ya, ada yang belajar sambil kerja mungkin sekarang, mungkin ya. Ada yang belajar sambil bekerja, ada yang belajar sambil bawa mobil, ya mungkin ada sambil bawa motor. Ya mungkin ada sambil jagain anaknya, ya nidurin anaknya, mungkin ada yang sambil masak mungkin, ya semuanya punya kesibukan, ya masing-masing kita punya kesibukan, tapi mari luangkan waktu kita untuk belajar ilmu agama 1 jam saja, ya 1 jam saja bahkan kurang, biasanya 1 jam kurang 10 menit atau 5 menit kita sudah tutup kajian, ya seperti itu. Nah, jadi kita hidup di zaman, ya kita kembali lagi, di zaman orang yang sembrono dalam berbicara sehingga mereka mengucapkan perkataan kufur yang mana tidak mereka anggap sebagai dosa apalagi menganggapnya sebagai kekufuran. Dan ini ya wadzalika misdaqu qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ya adalah bukti ya, yang terjadi di zaman ini ataupun di zaman sebelumnya seperti di zaman pengarang Sulamut Taufik. Ini adalah bukti kebenaran sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nari sab'ina kharifa. Maknanya apa? Baginda Rasulullah pernah menegaskan, sungguh kata beliau, ya, sebagian hamba terkadang mengucapkan perkataan. Ya, saya ulangi, baginda Rasulullah menegaskan, sungguh ya sebagian hamba terkadang mengucapkan perkataan ya yang mana perkataan ini merupakan kekufuran yang tidak dianggapnya berbahaya. Ya, yang berbicara ketika dia berbicara kemudian yang keluar dari mulutnya ini ternyata adalah kekufuran, yang berbicara ini tidak menganggap apa yang dia katakan itu berbahaya. Ya. Maka sebab perkataan itulah, ya baginda Rasulullah menegaskan, maka sebab perkataan itulah ia terjerumus ke dasar api neraka yang jarak tempuhnya itu adalah 70 tahun. Ya, jarak tempuhnya itu adalah 70 tahun. Maknanya apa? Ini adalah tempat ya
di dasar api neraka. Kalau jaraknya itu 70 tahun, maka yang diinginkan, yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah itu adalah keraknya api neraka jahanam. Ya, dan tempat ini ya tidak akan dihuni kecuali oleh orang-orang kafir. Artinya apa? Baginda Rasulullah menegaskan akan ada seorang hamba mengucapkan perkataan, ya, dan perkataan itu ada unsur kekufurannya, tapi yang berbicara tidak menganggap apa yang dia ucapkan ini berbahaya. Kan itu yang ada di zaman ini sekarang. Padahal apa yang dia ucapkan ini bisa menyebabkan dia, bisa mengharuskan dia terjerumus ke dalam api neraka yang jarak tempuhnya itu adalah 70 tahun perjalanan. Artinya apa? Di dasar api neraka, di keraknya api neraka. Yang mana tempat ini tidak akan dihuni kecuali oleh orang-orang kafir. Artinya apa? Dia jatuh kepada kekufuran. Ketika dia ditempatkan di tempat seperti ini, di tempat orang-orang kafir, maka artinya apa? Dia bagian dari mereka. Maksudnya apa? Dia telah kafir, dia telah kufur. Dia telah melakukan kekufuran. Walaupun apa yang dia ucapkan, itu dirinya sendiri tidak menganggapnya bahaya. Tidak ada alasan. Ya, maka orang yang mengatakan, saya kan tidak tahu hukumnya. Bahwasanya mencaci maki Allah itu bisa membatalkan keislaman. Walaupun Anda tidak tahu, kamu tidak tahu hukum tersebut, kenapa? Kenapa? Kenapa kamu tidak tahu bahwasanya mencaci maki Allah itu bisa membatalkan keislaman seseorang, padahal ini adalah perkara-perkara yang harus dikaji, yang harus dipelajari oleh setiap muslim. Tadi kan disebutkan wajib. Ya, wajib bagi kita untuk menjaga keislaman kita dengan cara apa? Mempelajari mana yang bisa membatalkan keislaman. Tapi kenapa kamu tidak mempelajarinya? Maka siapa yang salah? Para ulama sudah menegaskan. Baginda Rasulullah juga sudah menegaskan. Siapa yang salah? Siapa yang lalai dalam hal ini? Ya. Siapa yang lalai dalam hal ini? Saya. Ya, saya yang lalai. Saya tidak belajar ilmu agama. Ya, maka Anda harus menerima konsekuensinya. Ya, Anda harus menerima akibatnya disebabkan Anda tidak mau belajar ilmu agama. Tidak semua, saya ulangi, ya bunda-bunda sekalian, para peserta sekalian, tidak semua ketidaktahuan seseorang terhadap agama itu bisa ya menjadi sebab dia selamat dari hal tersebut. Ya, tidak semua kebutaan seseorang, ketidaktahuan seseorang terhadap agama bisa dijadikan sebagai uzur, ya bisa dijadikan sebagai alasan yang bisa diterima oleh syariat. Tidak semuanya. Apapun alasan dia. Ya, saya tidak pernah belajar, saya sibuk, saya belum pernah mendengar, orang tua saya tidak mengajarkan saya, suami saya tidak mengajarkan saya. Ya, tetangga saya seorang kiai, ya tetangga saya seorang ustadz umpamanya tidak pernah menyampaikan hal seperti ini sebelumnya, baru ustadz yang menyampaikan. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Ini bunda-bunda sekalian, para peserta sekalian, yang kita kaji ini, ya ini sebenarnya adalah yang selayaknya seorang muslim ketahui. Jadi bagaimana saya menyampaikan? Ini bukan perkara yang besar, bukan kitab yang besar, tidak. Ini dasarnya. Pondasi seorang muslim itu harus tahu permasalahan ini. Jadi suatu ketika ya salah satu murid Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari ya diutus ke suatu daerah untuk mengajarkan mereka ilmu agama. Ya, tentang zakat, tentang puasa, tentang makna dua kalimat syahadat dan lain sebagainya. Ya, kemudian murid beliau ini pulang. Ya, pulang kembali bertemu dengan Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari. Kemudian apa yang dia katakan? Wahai Syekh Abdullah, ya wahai guruku, wahai syekhi, ya
ketika saya mengajar, ya, mengajar kitab Al-Mukhtasar ini, perkara-perkara yang dasar ini, mereka menganggapku sebagai orang yang alim. Ya, mereka menganggapku itu seperti ulama besar. Ketika saya mengajarkan mereka tentang rukun sholat, ketika saya mengajarkan mereka tentang zakat, ketika saya mengajarkan tentang mereka puasa itu seperti apa, ketika saya mengajarkan tentang mereka bahwa ada sesuatu yang bisa membatalkan keislaman, mereka menganggap saya itu orang alim, ya, orang yang ilmunya tinggi. Apa kata guru kita, Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari? Ya, ini menunjukkan akan ketidaktahuan mereka terhadap ilmu agama. Ya. Jadi kalau Bunda melihat guru-guru kita, ya Ustadz Kahfi umpamanya, Ustadz Fikri umpamanya, ya menyampaikan hal-hal ataupun para peserta, ya tidak harus bunda-bundanya, menyampaikan perkara-perkara yang keren ya, luar biasa ya. Ya, bukan berarti mereka itu, ya saya rasa mereka juga tidak akan mengaku bahwasanya mereka itu orang alim, ya ulama besar. Ya bukan, ini permasalahan dasar yang seharusnya seorang muslim itu mengetahuinya. Merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk mempelajarinya. Kita hidup di zaman ini, bunda-bunda sekalian, para peserta sekalian. Ya. Saya tidak menyampaikan, saya tidak menyatakan bahwa ilmu saya lebih banyak dari para peserta sekalian. Saya tidak menyatakan seperti itu. Tapi kalau mau, ya mau faktanya, mungkin apa yang kita sampaikan malam ini coba disampaikan ke temannya, ke teman peserta sekalian, teman-teman bunda sekalian, atau tetangga-tetangga bunda sekalian. Mungkin di antara mereka, mungkin ya, di antara mereka akan mengatakan, ini tidak pernah saya dengar sebelumnya. Ya, ini tidak pernah saya dengar. Ya, kamu dapat ini dari mana? Ilmu ini dari mana sebenarnya? Ya, sebagian mereka mungkin akan kaget. Ya, dan sebagian mungkin akan menganggap Bunda itu ternyata apa? Seorang ulama besar. Mush. Ya, Bunda Wahidah luar biasa sekali ilmunya. Ya, tahu hukum seperti ini, penjelasannya bagus. Tinggi sekali ilmunya. Apa kata Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari? Ya, ini menunjukkan apa? Kebutaan orang-orang di zaman sekarang terhadap ilmu agama. Ya. Jadi kalau kita punya ilmu sedikit, kemudian orang lain menganggap kita ini ulama besar, orang alim, ya jangan bangga. Ya itu kita ini bukan siapa-siapa. Untuk mencapai derajat al-alim, ya derajat ulama itu bukan semudah membalikkan telapak tangan, tidak. Ya, ada prosesnya, ada ketentuannya, ada prosedurnya. Ya. Ada ujian-ujian yang harus dia lewati. Ya. Tapi ketika orang menganggap kita alim, ya, ini sebenarnya cobaan. Ya, cobaan bagi kita bahwasanya ternyata kita hidup di zaman seperti ini. Perkara-perkara yang dasar yang seharusnya diketahui oleh setiap muslim, ya, ternyata dianggap perkara yang ya, sesuatu yang luar biasa. Padahal ini biasa saja sebenarnya. Seorang muslim itu sebenarnya harus mengetahui permasalahan ini. Ya, tapi banyak orang sekarang merasa kagum ketika kita menjelaskan perkataan seperti ini. Oh, ternyata seperti itu dan lain sebagainya. Masya Allah. Nah, Alhamdulillah, Allah mengkehendaki kita, ya, mengkehendaki kita menjadikan kita golongan-golongan orang-orang yang mau belajar ilmu agama. Allah masih mengkehendaki bagi kita kebaikan. Maka jaga nikmat tersebut. Tidak semua orang mendapatkannya. Ya, perhatikan jumlah peserta kita 39 orang. Ya, dari jutaan, ya, dari jutaan ya masyarakat Indonesia, ya miliaran jutaan, saya tidak tahu bagaimana menyebutnya, yang belajar itu 39 orang. Bukan berarti kita menafikan jamaah-jamaah yang lainnya, tidak. Ya, tidak menganggap jamaah-jamaah yang lainnya, tapi paling tidak minimal ya yang ada di grup lah, yang ada di grup itu 300-an. Ya, 300-an lebih. Yang hadir cuma 39 dan saya rasa ini tidak semuanya dari grup kajian kita. Ada dari yang lain, mungkin ada yang di-share linknya. Ya, artinya apa? Tidak semuanya mendapatkan nikmat tersebut. Maka jaga. Ya.
jaga bunda-bunda sekalian, jaga para peserta sekalian. Jika Anda ya memiliki himmah, memiliki kemauan yang tinggi untuk belajar ilmu agama, artinya Anda masih berada dalam zona kebaikan. Ya, artinya Anda masih berada di dalam zona kebaikan. Allah masih mengkehendaki bagi Anda kebaikan, maka jaga nikmat tersebut, dijaga, jangan ditinggalkan. Ya. Kalau kita punya kemauan yang sangat tinggi, semangat tinggi untuk belajar ilmu agama, dijaga, dipegang kuat-kuat. Ya, jangan berubah. Apapun keadaan kita, bagaimanapun cobaan yang menimpa kita, jangan berubah. Tetap semangat belajar ilmu agama. Ya, semangat belajar dan semangat mengajarkannya. Ya, tidak disyaratkan kita itu harus belajar semua kitab baru kita boleh mengajar, tidak. Ya, seperti permasalahan hari ini kita berbicara tentang apa itu riddah, kenapa riddah itu disebut ya sebagai kekufuran yang paling keji, paling jelek dan lain sebagainya, apa alasannya. Kemudian hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah tadi, kemudian perkataan para ulama bahwasanya di zaman kami, yaitu 300 tahun yang lalu, orang banyak sembrono, apalagi di zaman sekarang ini. Sampaikan agar orang berhati-hati dalam berbicara. Ya, tidak harus tamat satu kitab ya baru mulai belajar, baru mulai mengajar, tidak harus seperti itu. Ya, tidak harus seperti itu. Ataupun dia harus punya gelar ya, umpamanya doktor ya dan lain sebagainya, baru dia mau mengajarkan ilmu agama. Tidak harus seperti itu. Dan mengajar ilmu agama, bunda-bunda sekalian, para peserta sekalian, tidak harus melalui Zoom. Ya, tidak harus. Dan tidak harus melalui mimbar. Tidak harus. Dan tidak harus diundang untuk ceramah baru berceramah. Tidak harus. Dimanapun Anda, dimanapun kita, ya, siapapun yang kita temui, ajari mereka. Mana tahu disebabkan kita, perantara dari kita, Allah berikan dia nikmat, sebagaimana Allah berikan kita nikmat. Nikmat untuk belajar ilmu agama. Nikmat kebaikan. Siapa yang tahu? Ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka orang tersebut ya seakan-akan telah melakukan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang ditunjuk baginya kebaikan tersebut. Ya, saya mengajak si B untuk belajar ilmu agama. Kemudian si B belajar ilmu agama. Si B mendapatkan pahala karena belajar ilmu agama, saya juga akan mendapatkan pahala. Mudah mencari amal itu bunda-bunda sekalian, para peserta sekalian. Belajar, amalkan, ajarkan. Ajarkan. Nah, kita lanjutkan makna dari hadis yang telah kita sebutkan. Masafata sab'ina aman fin nuzul wa dzalika muntaha jahannam. Yakni jarak tempuh turunnya itu dari atas ke bawah adalah selama 70 tahun. Wadzalika muntaha jahannam, dan itu adalah ya dasar neraka jahanam, keraknya. Dan kerak ataupun dasar neraka jahanam itu tidak akan dihuni kecuali oleh orang-orang kafir. Artinya apa? Orang yang sembrono dalam berbicara ini, yang ternyata dia ucapkan itu adalah kekufuran, walaupun dia tidak menganggapnya ya sebuah dosa, bahkan tidak menganggapnya sebuah kekufuran, tidak menjadi alasan dia tetap jatuh kepada kekufuran. Dalilnya mana? Baginda Rasulullah menyebutkan bahwasanya perkataan tersebut mengharuskan dia untuk turun, untuk terjerumus ke dalam api neraka jahanam yang jarak tempuhnya itu adalah 70 tahun. Dan ini tempat yang tidak akan dihuni oleh orang lain kecuali oleh orang kafir. Ya, tidak akan dihuni kecuali oleh orang-orang kafir. Artinya apa? Dia jatuh kepada kekufuran. Nah, wa huwa khasun bil kuffar. Dan tempat ini tempat yang khusus bagi orang-orang kafir. Wal haditsu rawahu Tirmidzi wa hassanahu. Dan hadis ini ya diriwayatkan oleh
Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Wa fi ma'nahu haditsun rawahul Bukhari wa Muslimun. Dan semakna, ya, semakna dengan hadis ini ada riwayat hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, semakna, ada hadis yang semakna dengan hadis yang telah kita sebutkan, tetapi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Artinya apa? Hadis ini benar adanya. Ya, benar adanya. Baginda Rasulullah sendiri yang menegaskan perkataan itu. Ya. Nah, sampai di sini, insya Allah, ya, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang, ya, makna dari hadis ini apa sebenarnya, ya, tujuan dari hadis ini apa sebenarnya, bagaimana penjelasannya dan lain sebagainya, akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya, insya Allah Ta'ala. Atau kita lanjutkan sedikit, ya, yang punya kesibukan, ya silakan keluar. Tapi kalau boleh saya harapkan, ya sebentar saja kita lanjutkan supaya tidak terpotong kajiannya. Wahadzal hadis, ya, dan hadis ini kata guru kita Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari, dalilun, ya, merupakan dalil. Ya, hadis ini, ya, merupakan dalil ala annahu la yushtaratu fil wuqu'i fil kufri ma'rifatul hukmi, bahwasanya, ya, ketika seseorang telah jatuh pada kekufuran tidak disyaratkan, ya, untuk dihukumi sebagai kafir, tidak disyaratkan ia mengetahui hukumnya. Ini yang kita sampaikan, ya, tidak disyaratkan. Ya, orang yang jatuh kepada kekufuran atau orang yang melakukan riddah tidak disyaratkan dia itu harus mengetahui hukumnya. Artinya apa? Baik sama ada dia mengetahui hukum mengatakan perkataan tersebut adalah kafir, ya, kufur, ataupun tidak, dia tetap jatuh kepada kekufuran. Ya, kecuali nanti ada perkara-perkara yang nanti kita sebutkan insya Allah. Artinya apa? Ketidaktahuan seseorang, ya, terhadap, ya, ilmu agama seperti yang kita sampaikan, tidak semuanya, ya, tidak semuanya itu ada uzurnya, ya, ada kata maafnya, tidak semuanya. Ya, contohnya seperti ini, baik dia mengetahui bahwasanya mencaci maki Allah itu adalah kufur, merupakan kekufuran atau tidak, ketika dia mencaci maki Allah maka batal keislamannya. Ya, jadi tidak disyaratkan, ya, dia sudah mengetahui hukum tersebut ataupun tidak. Wala syarhu as-sadri, dan tidak disyaratkan juga, ya, tidak disyaratkan juga dia dalam keadaan lapang dada ketika mengatakannya. Ya. Umpamanya, ya, dia mencaci maki Allah, ya, dia katakan Allah itu kejam, ya, contoh, ya, ya, dia katakan Allah itu keji, dia mengatakan Allah Ta'ala itu zalim dan lain sebagainya. Kesimpulannya dia mencaci maki Allah. Kemudian ketika dinasehati dia mengatakan apa? Saya mengatakan ini, ya, dalam keadaan saya tidak lapang dada. Ya, saya cuma mengatakannya saja, tidak ada maksud lain, kata dia. Ya. Ini tidak disyaratkan. Artinya apa? Dia tetap jatuh kepada kekufuran. Ya. Karena masalah lapang dada atau tidak, nanti ada penjelasannya tersendiri. Ya. Jadi dalam poin ini, baik dia lapang dada maupun tidak, ya, maka dia jatuh kepada kekufuran. Kemudian, wala atiqadu ma'na lafzi, dan tidak disyaratkan juga meyakini makna lafal yang dia ucapkan. Ya, tidak disyaratkan, baik dia yakini ataupun tidak, tetap jatuh kepada kekufuran. Contoh, dia mencaci maki Allah. Dia katakan Allah kejam, dia katakan Allah zalim, dia katakan Allah keji, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ketika dinasehati, ya, ketika diperingatkan, dia mengatakan apa? Saya hanya mengucapkannya saja, saya tidak meyakini sama sekali. Ya, saya tetap yakin bahwasanya Allah itu tidak seperti itu. Itu cuma pelampiasan saja. Saya lagi marah. Ya, itu hanya ucapan saya aja.
Apakah ini bisa menjadi alasan bagi dia sehingga bisa menyelamatkan dia dari kekufuran? Jawabannya tidak. Tidak disyaratkan. Ya, baik dia mengatakannya ya dengan meyakini apa yang dia katakan ataupun tidak, maka tetap batal keislaman. Kemudian, ya kama yaqulu kitabu fikih sunnah, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab fikih sunnah. Ini akan kita jelaskan kitab siapa ini dan apa yang dikatakan di dalam perkataan ini. Kitab ini bermasalah. Ya, kitab ini bermasalah. Nah, begitu juga wa kadzalika la yushtaratu fil wuqu'i fil kufri adamul ghadab. Ya, demikian pula tidak disyaratkan untuk terjatuh ke dalam kekufuran ya bahwa seseorang tidak sedang dalam keadaan marah. Artinya apa? Baik dia dalam keadaan marah, baik dia dalam keadaan tidak marah, baik dalam keadaan bercanda, baik dalam keadaan tidak bercanda, ini sama saja. Ya. Jika dia mengatakan kalimat kekufuran, maka dia jatuh kepada kekufuran. Kama asyara ila dzalika Nawawi. Ya, ini sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau berkata, "Lau ghadiba rajulun ala waladihi aw ghulamihi wa darabahu darban shadidan, faqala lahu rajulun alasta musliman faqala la muta'ammidan kafar." Ya, Imam An-Nawawi beliau berkata, bila seseorang marah kepada anak atau budaknya, ya ada seseorang yang marah kepada anaknya atau seseorang yang marah kepada budaknya, atau kita ubah umpamanya, seorang ayah yang marah kepada anaknya, yang sedang marah kepada anaknya, atau seorang tuan yang marah kepada yang sedang marah kepada budaknya. Lalu, ya seorang ayah ini tadi atau seorang tuannya ini tadi memukul anak tersebut atau memukul budak tersebut dengan pukulan yang keras. Ya, dengan pukulan yang keras dan ini tentunya ya tidak dibolehkan dalam Islam. Ya, ada pukulan yang dibolehkan tapi tidak dengan ya kata keras. Ya, itu disebut dengan pukulan didikan. Ya, adapun pukulan keras yang bisa meninggalkan bekas, yang bisa membuat cacat dan lain sebagainya, ini tidak dibolehkan dalam Islam. Walaupun itu anak Anda, ya. Walaupun itu istri Anda, yang boleh adalah pukulan didikan. Adapun pukulan yang berlebihan, yang keras, ini tidak dibolehkan. Jadi, seorang ayah ini tadi marah, ya kepada anaknya atau tuan ini marah, sedang marah kepada budaknya, lalu mereka ini memukul sang anak, memukul sang budak ini tadi dengan pukulan keras, dengan pukulan yang keras. Kemudian orang lain berkata kepadanya, ada orang lewat, ya melihat hal tersebut, maka orang ini tadi berkata kepada sang ayah atau berkata kepada sang tuan ini tadi yang sedang marah dan yang sedang memukul anaknya atau budaknya ini tadi. Apa yang dikatakan oleh orang ini tadi? Bagaimana engkau memukul anak atau budakmu dengan pukulan menyakitkan yang diharamkan? Itu tidak boleh. Ya, bagaimana kamu bisa memukul anakmu dengan pukulan seperti itu padahal itu diharamkan? Ya, lantas orang yang masih sama bertanya mengatakan, "Bukankah engkau seorang muslim? Kok bisa kamu memukul anakmu dengan pukulan yang keras yang diharamkan? Kok bisa kamu memukul budakmu dengan pukulan keras yang diharamkan?" Ya, bukankah engkau seorang muslim? Ya, lantas ayah ini tadi yang sedang marah tentunya ataupun seorang tuan yang sedang marah ini mengatakan apa? Bukan. Aku bukan orang muslim kata dia. Padahal dia muslim, tapi dikarenakan dia sedang marah, dia mengatakan apa? Bukan, saya bukan seorang muslim. Dan ketika dia mengatakan bukan dengan maksud saya bukan seorang muslim dan ini dia ucapkan dengan sengaja, ya tanpa salah ucap, dia mengucapkannya dengan sengaja, dengan sadar. Ya. Dia tahu apa yang dia ucapkan, tidak salah ucap, ya. Maka kafaro, maka dia telah kafir. Maka dia telah keluar dari agama Islam. Ini ya juga dikatakan oleh selain Al-Imam An-Nawawi dari mazhab Hanafi dan selain mereka. Ya, dan selain mereka. Apa maksud dari perkataan Al-Imam An-Nawawi ini?
baik Anda dalam keadaan marah ataupun tidak. Ya. Ketika Anda mengatakan kalimat kufur, maka Anda jatuh kepada kekufuran. Ya, contohnya seperti ini tadi. Seorang ayah yang marah, ya, memukul anaknya dengan pukulan yang keras, kemudian ada orang yang lewat, ya dia tahu seorang ayah ini muslim, tapi kok ya melakukan perbuatan yang diharamkan dalam agama Islam sendiri, kemudian dia mengatakan, ya bukankah kamu seorang muslim? Kok kamu berani melakukan hal seperti itu? Kok kamu melakukan perbuatan yang diharamkan dalam Islam sendiri? Kemudian sang ayah karena dalam keadaan emosi tentunya yang sedang meluap-luap, ya, akhirnya mengatakan apa? Tidak, saya bukan muslim, kata dia. Dan itu banyak terjadi. Kita dengar di zaman sekarang ini itu banyak. Ya, dengan tegas dia mengatakan saya bukan muslim, padahal dia muslim. Ya, tapi dia mengatakan apa? Karena dalam keadaan marah, dia mengatakan apa? Saya bukan muslim. Maka dia telah kufur. Maka dia telah batal keislamannya. Marahnya dia tidak menjadi alasan, ya, tidak bisa menjadikan sebab dia selamat dari kekufuran. Maka dikatakan kepadanya, kamu telah jatuh kepada kekufuran. Kamu harus mengucapkan dua kalimat syahadat untuk kembali lagi ke dalam agama Islam. Kemudian dia mengatakan umpamanya, ya saya kan dalam keadaan marah, maklumlah. Orang marah kan tidak bisa mengontrol emosinya. Ya kebanyakan orang kan ketika dinasehati seperti itu. Saya sedang dalam keadaan marah, saya tidak terkontrol. Ya itu di luar kehendak saya dan lain sebagainya. Ya, marah, tidak marah, bercanda, tidak bercanda, ketika Anda mengatakan kalimat kufur, maka Anda jatuh kepada kekufuran. Para peserta sekalian, para bunda-bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, Islam memiliki batasan. Ada batasan-batasan yang harus kita perhatikan. Yang tidak boleh kita lewati. Yang tidak boleh kita langgar. Tatkala kita melewati batas tersebut, tatkala kita melanggar batasan tersebut, maka kita tidak lagi. Ya, maka orang tersebut, ya jangan kita, maka orang tersebut tidak lagi ya dikategorikan sebagai orang muslim. Dia tidak lagi menjadi golongan orang-orang muslim. Karena telah melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh Islam. Ini tidak boleh dilanggar. Jika kamu langgar, maka kamu bukan lagi dikategorikan muslim. Ya, jadi dalam Islam itu nggak boleh sembrono, nggak apa, tidak semaunya. Ya, dia muslim kemudian apa sujud kepada berhala itu terserah dia, bukan seperti itu. Islam bukan seperti itu. Ya, dia muslim tapi menyembah matahari, bukan seperti itu. Islam bukan seperti itu. Ada aturan-aturan, ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Nah, sampai di sini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat baik kita, memudahkan segala urusan kita. Ya, saya masih mengharapkan doa-doa para peserta sekalian, bunda-bunda sekalian, ya agar urusan saya khususnya diberikan kemudahan dan urusan kita umumnya juga diberikan kemudahan, hajat baik kita dikabulkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga sebagaimana Allah taala mengumpulkan kita di atas dunia ini, dan semoga Allah taala ya senantiasa memberikan kita semangat yang kuat ya untuk belajar ilmu agama. Mudah-mudahan ya semoga Allah tidak mencabut nikmat tersebut dari kita. Sampai mati ya, sampai tutup usia ya, kita tetap belajar ilmu agama dan mengajarkannya sesibuk apapun kita, sepadat padat apapun jadwal kita, ya, luangkan waktu untuk belajar dan mengajarkan ilmu agama. Walaupun yang kita ajar ibu kita, ayah kita, kakak kita, adik kita, keponakan kita, sepupu kita, paman bibi kita, ya orang-orang terdekat terlebih dahulu.
ya tetangga kita, teman kita, sahabat kita. Ya, pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas, silahkan. Yang berkaitan dengan apa yang kita sampaikan. Ada yang kurang jelas, kita ulangi, silahkan sebelum kita tutup. Jelas, Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang lain, peserta yang lainnya, atau bunda-bunda yang lainnya, semuanya jelas. Ya Allah, Ustaz. Alhamdulillah, Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, jangan lupa untuk diajarkan, ya, diajarkan. Besar pahalanya bunda-bunda sekalian. Kalau seandainya pahala itu kelihatan, ya, bisa dilihat oleh mata, mungkin orang-orang ya akan berlomba-lomba untuk mengajarkan orang lain ilmu agama. Ya. Terkadang orang tidak mau menjadi seorang guru agama, ya, karena penghasilannya pas-pasan. Ya, jadi ketika ya anaknya mau dipondokkan, ya mereka tidak mau dengan alasan apa? Ya nanti mau jadi apa anak saya, mau makan apa anak saya? Ya mereka pikir ya jika tidak menjadi ustadz mereka akan kaya. Ya bukan itu, kaitannya bukan itu. Rezeki sudah Allah Sudah Allah tetapkan. Ya, apapun jabatan Anda, apapun pekerjaan Anda, profesi Anda dan lain sebagainya, rezeki Anda sudah Allah tetapkan. Sudah Allah sudah Allah tetapkan. Ya jangan takut menyampaikan kebaikan bunda-bunda sekalian, mengatakan perkataan yang hak, yang mengatakan perkataan yang benar. Guru kita mengatakan apa? Tidak mendekatkan ajal dan tidak memotong rezeki. Ya, tidak menjadikan rezeki kita itu menjadi tersendat. Ya, bahasa Indonya seperti itu. Ya, menyampaikan yang benar, yang menyampaikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan perkataan yang hak, itu tidak mendekatkan ajal kita. Ya, jadi jangan takut. Ya, kalau mengatakan kalimat ini nanti ada orang yang menyakiti kita, jangan takut. Jangan takut. Ya, kalau sudah ajal kita mati, mati. Ya, saya pribadi Bunda, kalau bisa memilih, lebih baik mati dalam keadaan biasa atau mati dalam keadaan syahid. Lebih baik saya memilih mati dalam keadaan syahid. Ya, saya mengatakan perkataan yang benar, ada yang mau mencelakai saya, biarkan. Ya, siapa yang tidak mau mati dalam keadaan syahid? Ya, amal kita Bunda tidak menjadi jaminan ya di mana tempat kita berada. Tapi syahid itu bisa menjadi jaminan. Orang yang mati syahid, ya itu sudah menjadi jaminan bagi dia bahwa surgalah tempatnya. Dan orang yang mati syahid, ya mereka itu diantaranya tidak akan dikenai yang namanya siksa kubur. Ruh mereka akan langsung diangkat ke surga. Jadi jangan takut mengatakan kebenaran. Asy-Syaikh Nizar, ada guru kita bernama Asy-Syaikh Nizar Al-Halabi, itu masih ada videonya di YouTube. Ya, beliau itu mengatakan perkataan yang benar itu luar biasa sekali, tidak ada takut-takutnya. Ya. Beliau mengatakan akidahnya orang Yahudi dengan akidah bagaimana Bunda? Nah, beliau mengatakan ya akidahnya orang Yahudi dengan akidahnya orang Wahabi itu sama saja. Ya, sama saja. Ya, orang Yahudi meyakini bahwasanya Allah di langit, ya Wahabi juga meyakini Allah di langit. Ya. Dan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata beliau, tidak akan pernah diam terhadap apa yang mereka sampaikan. Artinya apa? Kami akan senantiasa menyampaikan kebenaran kepada umat manusia, kepada umat Islam bahwasanya mereka itu salah dalam keyakinan. Lantang beliau mengatakan, lan naskuta lahum. Ya, akhirnya apa? Akhirnya beliau diburu. Akhirnya beliau diincar sehingga di suatu hari, di suatu pagi,
ya beliau ingin keluar untuk ya memantau urusan dakwah, ya memasuki mobil, kemudian beliau ditembaki. Ya ditembak pakai AK-7 itu, ya senjata yang laras panjang itu, ditembak. Masih ada videonya di YouTube itu. Ditembak sehingga beliau meninggal dunia. Ditembak. Yang menembaknya bukan satu orang, Bunda. Kalau tidak salah 5 orang atau 6 orang. Ya, dan masing-masing pakai senjata. Ditembak, mobilnya ditembaki. Sehingga beliau meninggal dunia. Mobilnya dipenuhi dengan darah. Dan ketika dibawa ke rumah sakit, ya darah beliau itu mengeluarkan bau yang wangi, bukan bau darah. Mengeluarkan bau yang wangi. Yang namanya rumah sakit ada yang muslim, ada yang non-muslim. Dan pada waktu itu ada yang non-muslim. Ketika melihat hal tersebut, ya, dengan keadaan seperti itu mengeluarkan bau yang sangat wangi ketika itu, ya, seorang non-muslim ini tadi masuk ke dalam agama Islam. Jadi tidak usah takut menyampaikan kebenaran. Ya, sampaikan kebenaran, tapi perhatikan ma'al hikmah. Ya, harus bijak juga. Ya, lihat dulu orang lawan bicara kita seperti apa. Kalau orangnya ya harus lembut dalam penyampaian, lembut, ya dan lain sebagainya, perlu diperhatikan. Yang penting jangan takut untuk menyampaikan kebenaran. Barakallahu fikum. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang riddah itu terbagi menjadi berapa. Ya, ini sudah kita sampaikan, ada namanya riddah keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Dan masing-masing ini akan kita sebutkan contohnya satu persatu di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Sebelum kita tutup, kita baca tahlil, salawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Sama-sama Bunda, sama-sama. Terima kasih Ustadz. Sama-sama, Bunda. Terima kasih Ustaz.